Enggak? Ya, yang semangat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. معارك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita semua, Abah Yai Saleh Ali Mahbub. Kemudian yang saya hormati Abah Yai Khalil beserta keluarga. Kemudian yang saya hormati seluruh guru-guru dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Lurah. Namanya kok sama yang di IG beda Pak Lurah. Tadi perasaan MC panjang banget namanya. Kepanjangan ya. Saya baru tahu Lurah kita ini namanya Bapak Hoho Al-Kaf. Jadi bisa nih viral, ini Habib apa bukan gitu. Tapi saya baru dengar ceritanya luar biasa tadi di dalam. Dan seluruh perangkat desa, kemudian dari TNI, Polri, dari Babinsa, Babin Kaptipmas, Bapak RT, Bapak RW, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim, jamaah pengajian, para santriwan, santriwati, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah saya yakin kumpulnya kita semua malam hari ini dapat ridha dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam ini akan terus nempel di diri kita zahiran wa batinan sampai Israel menjemput nyawa kita. Kita meninggal dalam keadaan membawa iman, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di sini. Kita saling bersilaturahim dalam keadaan sehat wal-afiyah. Betul? Ibu-ibu sehat nggak? Saya yakin banget Bapak, Ibu, semua yang hadir malam hari ini sehat. Betul? Karena saya perhatikan dari sini nggak ada satupun yang pakai infus. Benar? Ada yang pakai infus? Ada yang pakai salon pas? Berarti sehat Ibu ya? Namun bukan cuma sehat Allah anugerahkan kepada kita, Allah pun anugerahkan kepada kita dengan yang disebut afiyah. Apa itu afiyah? Afiyah adalah satu kenikmatan dari Allah, satu kesehatan dari Allah, satu kekuatan dari Allah, satu pertolongan dari Allah, yang dengan kenikmatan itu kita gunakan untuk berbuat baik, untuk berbuat taat. Itu disebut afiyah. Apa Bu? Bisa dimengerti? Karena banyak orang sehat tapi tidak afiyah. Ibu-ibu kalau lagi sakit kira-kira ngapain Bu? Tidur.
kerokan, ada yang kerokan, pakai jaket di dalam kamar ngapa-ngapain nggak berdaya. Jangankan kita pergi keluar, ngomong aja kalau sakit gigi nggak berdaya, betul? Berarti kira-kira kalau yang sukanya ngerumpi di tukang sayur itu yang sakit apa yang sehat? Ngaku aja ngaku. Yang suka ngegosipin tetangga itu berarti yang sehat apa yang sakit? Sehat badannya tapi tidak afiyah. Alhamdulillah malam hari ini Allah anugerahkan kepada kita sehat dan Allah sempurnakan diri kita dengan afiat, sehingga malam hari ini kita menjadi manusia-manusia pilihan Allah, di mana di waktu yang sama, di detik yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama. Tidak satu dua orang yang sedang lupa dengan Allah, bahkan banyak orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, tapi Allah pilih kita semua, Allah giring kita semua duduk di tempat ini untuk menghadiri pengajian, untuk bersolawat, untuk berzikir, untuk menghadiri khataman Al-Quran. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga tanpa kita sadari malam hari ini Bapak Ibu semua menjadi manusia pilihan Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita, kekasih kita, manusia suci, kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Manusia yang begitu agung, manusia yang tidak pernah rela melihat orang lain sengsara entah di dunia apalagi kelak di akhirat, tidak lain dan tidak bukan beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang luar biasa Nabi Muhammad kepada kita, sehingga ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, disuruh minta sama Allah, mintalah kepadaku ya Muhammad apapun yang kau minta, sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Kira-kira kalau ibu-ibu dapat tawaran mintanya apa, Bu? Misal nih Pak Lurah lagi dapat rezeki banyak nih, Ibu Purwasaba mau minta apa, mau dikasih sama Pak Lurah, kira-kira mintanya apa, Bu? Duit ya. Ini kok kompak duit semua sih? Nggak ada yang pengen umroh kayak gitu, haji atau apa? Duit aja pokoknya ya. Kalau Nabi Muhammad dapat hadiah dari Allah, tidak minta kekayaan, tidak meminta rumahnya menjadi istana yang megah, tidak meminta gunung menjadi emas, tidak. Tapi yang diminta oleh Nabi Muhammad dijelaskan di dalam tafsir Jalalain di surah Ad-Duha, ketika Allah menyampaikan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, akan aku berikan ya Muhammad apapun yang kau minta sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Dijelaskan oleh Imam Jalalain apa keterangannya, inilah arda fawahidun min ummati dakhalan nar, sesungguhnya aku tidak pernah rela, tidak pernah ridho jika ada satu daripada umatku masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Kemudian ketika Nabi Muhammad hendak dicabut nyawa, datang malaikat Israel kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini kalau malaikat Israel mau datang kepada Nabi Muhammad mencabut nyawa, permisi. Kalau ke ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira permisi nggak? Tahu malaikat Israel nggak? Kenal? Ada yang pengen kenalan? Belum? Datang malaikat Israel kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna Allah ya'muruni an uti'a kulla amri. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk datang kepadamu, dan aku diperintahkan untuk taat dengan perintahmu.
In amartani biqabdi ruhi qabadtu wa illa taraktu wa arji'. Jika engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah untuk mencabut nyawamu, niscaya akan aku laksanakan. Namun jika engkau enggan ya Rasulullah, maka aku akan pergi dan aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Muhammad diberi tawaran seperti itu oleh malaikat Israel, apa jawabannya Nabi Muhammad? Aina Jibril, mana malaikat Jibril? Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril. Wahai Jibril, kalau aku tidak ada, nanti siapa yang memperhatikan umatku, wahai Jibril? Kembali malaikat Jibril kepada Allah. Disampaikan, ya Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, Bashir Habibi Muhammad, berilah kabar gembira kepada Muhammad kekasihku, annahu awwalun nasi khurujan minal ardi ila bu'ithu. Aku jadikan Nabi Muhammad adalah manusia pertama kali aku bangkitkan di hari kebangkitan. Wa sayyiduhum idza jumi'u, dan aku jadikan pemimpin di mana seluruh manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir kali yaumil kiamah dikumpulkan, Nabi Muhammad adalah pemimpinnya. Wa annal jannata, berilah kabar gembira kepada Muhammad kekasihku, ketahuilah sesungguhnya surga aku haramkan untuk seluruh umat sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya masuk ke dalam surga. Ya sallu ala Nabi Muhammad, yang masuk ke dalam surga. Ya sallu ala Nabi Muhammad. Setelah dapat kabar gembira begitu, Nabi Muhammad menjawab, al-qarrataini ar-rafiqal a'la. Kalau demikian tenang hatiku, aku memilih bersanding dengan Allah. Dijabut nyawa Nabi Muhammad perlahan, seraya Nabi Muhammad mengadahkan tangan, ya Allah, cabutlah nyawaku sesakit-sakitnya, asal umatku tidak merasakan sakit sakaratul maut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad tetap cinta kepada kita. Pertanyaannya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Cinta tidak dengan Nabi Muhammad. Kalau cinta bukan sembarang cinta, cinta harus ada buktinya, betul? Ibu kalau dirayu sama suami, Bu, besok Papa beliin. Manggilnya apa sih suami? Hah? Bapak yang kerenan dikit, bebek ada nggak bebek? Ayam papi, bebek, ada yang begitu? Ibu boleh kalau suami manggilnya bebek ke ibu nggak apa-apa, itu panggilan mesra. Tapi saya kasih perhatian, itu kalau masih muda. Kalau bapaknya usianya udah 70 tahun plus, ya, suaranya udah gemeter, tangannya gemeter, kakinya gemeter, jangan mau dipanggil bebek. Kalau lagi muda boleh bebek, dipanggil enak, suaranya enak. Kalau 70 tahun lewat, suaranya gemeter, bebek, mau begitu? Hadirin yang dirahmati Allah, ini hanya sekedar panggilan mesra, betul? Tadi sampai di mana ini? Gara-gara bebek lupa ya. Sampai di mana tadi? Kalau misalkan suami merayu ibu, bebek, besok aku beliin, kalau mau nggak? Tapi bohong. Mau begitu? Kita kalau dirayu harus ada buktinya, betul? Zaman muda-mudi kalau lagi pacaran itu sampai dia rela berkorban. Si cewek nelpon, emang ini apa? Mas? Apa mas? Mama saya. Mas, ayang aku kangen. Ini kira-kira kalau ditelepon begitu nih bergejolak gak si cowok nih?
Jam 12 malam loh ini. Ayang, aku kangen. Terus maunya apa deh? Pengen ketemu. Tapi kan udah malam, tapi kangen. Kira-kira berangkat gak nih cowok nih? Berangkat, dia rela berkorban. Padahal kalau mau ngapel, nih mesti lewatin kuburan. Gerimis nih. Malam Jumat. Kliwon pula. Demi sang pacar dia rela berkorban berangkat, betul? Kalau kita terhadap manusia biasa aja rela berkorban, bagaimana kita dengan Rasulullah? Padahal kalau hanya sekedar sesama manusia yang pacaran-pacaran, kita nggak tahu jodoh itu di tangan Allah, betul? Ada orang pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tiap hari boncengan kayak suami istri. Berangkat kondangan pakai baju samaan, apa koper? Kapal mah itu kalau suka ngulek tuh. Oh, udah ganti ya. Bajunya kapelan, tiap hari kondangan kayak orang udah suami istri aja, panggilannya papa sama mama. Ada yang begitu, ada datang orangnya datang. Padahal kita nggak tahu setelah 5 tahun ternyata di si cewek dipinang sama laki-laki yang lebih ganteng. Hancur dari cowok. Deh, kok adik jahat banget. Aku disakiti. Hancur hati. Diputusin nih cowok. Lebih memilih laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih sukses, anaknya orang terpandang, betul? Gak lama kemudian ada undangan datang ke rumah. Mohon kehadirannya dalam acara resepsi pernikahan Warni dengan Warno. Nah, misal ya. Kira-kira nih si cowok datang nggak? Datang di gedung pernikahan saat memandang mantan pacar bersanding dengan laki-laki lain, berontak hatinya. Dari hati yang terdalam dia berteriak, harusnya aku yang di sana dampingimu. Nah, pengalaman ini. Ini yang belakang pengalaman ini. Berapa kali diputusin? Kemudian akhirnya nih cowok maju ngucapin selamat sama mantan pacar. Adik, aku begitu sakit, tapi demi kebahagiaanmu deh, aku rela berkorban. Ada yang begitu, ada. Berpindah ke sebelah, ketemu dengan cowoknya. Aku titipkan dia, lanjutkan. Pada pinter ya. Wah, saya baru tahu nih. Ini rakyatnya Pak Lurah ini luar biasa ternyata. Ini kita terhadap manusia biasa rela berkorban, betul? Terhadap Nabi Muhammad kita harus lebih jauh pengorbanannya, betul? Sekarang saya mau nanya, masyarakat Purwasabar, ini ibu-ibu banyak banget nih. Ini bapaknya pada di mana sih? Pak Lurah kalau di sensus penduduk banyakkan ibu-ibu ya. Ini bapaknya nggak ada. Oh, istrinya Pak. Subhanallah. Oh gitu ya. Bu, saya mau ngetes. Ibu-ibu pada senang selawatan nggak, Bu? Benar, senang selawatan. Yuk kita selawatan, bukti wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Setuju? Saya mulai selawatan, nanti dilanjutkan sama ibu-ibu. Betul? Siap? Jangan pelan suaranya, yang kenceng. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjutkan. Halo. Halo.
Apal enggak? Enggak tahu. Oh, minta yang terkenal. Boleh. Tahu Nisa Sabian? Oke, kita tampilkan Nisa Sabian. Barang-barang yang kompak. Halo, sholawatan. Bu, nih Bu, tadi ibu-ibu sholawatan nggak pada hafal. Tuh bapak yang mana pada ketawa. Ini saya mau ngetes bapak-bapak. Kalau bapaknya nggak hafal, sorakin yang kenceng. Siap? Sorakin yang kenceng nih. Kalau Pak Lurah nggak hafal, sorakin aja sudah. Khusus ini ibu-ibu diam, khusus buat bapak-bapak yang semangat sholawatnya. Sholatullah ala Taha salamullah. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Ini bukti bapak-bapak Purwasaba senang sholawat. Hah? Sok, buktiin lagi ibunya. Tolong nih bapaknya diam. Ini khusus buat ibu-ibu. Qad kafani ilmu Rabbi. Lanjutkan. Ya, ganti. Pak, tolong sabar dulu, khusus buat ibu-ibu. Hanya dia. Ya. Ya, paham, berarti ibu-ibu lebih cinta dan alhamdulillah. Amin. Sholawat, Bu. Nih, kapan baca sholawat? Kapan aja Bu baca sholawat? Rajin baca sholawat, ibu nyambel boleh. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Itu sambelnya enak. Udah ngulek sambel disolawatin, enak banget sambelnya. Nih jangan kayak mama yang di sono nih. Ngulek sambel nih ambil bayangin wajah suami di atas cobek. Dasar kau keong racun. Ada yang begitu, ada solawatan. Ibu gendong bayi solawatan. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah. La ilaha illallah Muhammadur. Ini kalau ibu rajin baca begini, gendong bayi, gendong anak, gendong cucu, bisa jadi nih bayi belum tidur, ibu udah tidur duluan. Enak gak? Makanya yuk rajin sholawat. Insya Allah dengan sholawat hidup kita akan nih. Alhamdulillah. Yuk mulai sekarang kita bareng-bareng rajin baca sholawat. Tujuannya apa? Semakin kita sering membaca sholawat, semakin terwujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Akhirnya tergugah hati kita untuk mengikuti ajarannya, untuk mengikuti apa yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya serta menerapkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Sayyiduna Muhammad. Kenapa kok bisa begitu? Kalau memang kita
cinta kepada Nabi Muhammad dan kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, dijelaskan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang itu bakal dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Kalau cintanya kepada Nabi Muhammad, kumpulnya dengan Nabi. Kalau sukanya dengan artis-artis yang suka membuka orang, maka di akhirat kumpulnya dengan. Kalau kumpulnya sukanya dengan pemain sepak bola, kelak di akhirat kumpulnya dengan pemain sepak. Kalau kita senangnya cintanya kepada ulama, maka di akhirat akan dikumpulkan bersama para ulama. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita kumpul di sini bersama-sama. Saya tadi agak sedikit merinding sebenarnya ketika mendengarkan tadi adik-adik kita membaca dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Itu bil ghaib ya. Masya Allah, tabarakallah, bikin adem di hati, betul nggak Bu? Coba kalau ibu-ibu putra putrinya rajin baca sholawat, rajin baca Al-Quran, senang nggak ibu-ibu? Kalau kepingin anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, ayo apa pesannya Pak Lurah tadi? Yuk giring, ajak, arahkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Kenapa ilmu ini penting? Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang orang kepingin dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, caranya gimana? Dia harus belajar. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin akhirat, selamat bahagia di akhirat, maka dia pun harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin dua-duanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Kenapa kok harus dengan ilmu? Banyak orang sholat tapi tidak tahu ilmunya sholat. Banyak orang yang sholat, dia tidak tahu apa yang membatalkan sholat. Banyak orang berwudu tapi tidak tahu cara berwudu yang benar, betul? Maka dari itu caranya agar kita tahu, kita harus ngaji. Contoh nih, misal ada ibu-ibu ambil air wudhu, mana wajah yang harus dibasuh? Haddul wajhi, ukuran wajah itu mana? Min manabiti sya'ar ra'si ila muntahal lahyain wa urdan min al-udun ila al-udun. Ini kalau dari tempat tumbuhnya rambut nih yang harus dibasuh dari sini sampai ke dalam. Nanti lebarnya dari telinga sampai telinga, apapun yang ada di sini itu harus kebasuh oleh air. Ada nih mak-mak di sono nih, ceritanya jam 11:30 dandan. Kemarin habis dibeliin bedak, dibeliin lipstik sama bebek, pakai bedak tebel 1/2 senti. Terus habis itu pakai lipstik. Selesai dandan, mau berangkat kondangan, masjid bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau ibu-ibu Purwasahabat nih ke kamar mandi ambil air itu atau berangkat kondangan? Kondangan yang dia sayang lipstik hilang, benar nggak? Benar. Bu, ada orang sono Bu, tetap orang sini aja, memang gitu ya dia. Jadi ada orang sono ketika dengar azan itu langsung masuk ke kamar mandi, nyalain keran, ambil air wudhu. Pas mulai basuh tangan, ingat, ya Allah, ini lipstik mahal, hadiah dari papa. Akhirnya gara-gara dia nggak pernah ngaji, nggak tahu ilmunya, lebih sayang lipstiknya hilang ketika wudhu, bibirnya dimasukin ke dalam. Ada yang begitu, ada.
Bibir ini termasuk bagian yang harus terkena air ketika wudhu. Akhirnya tidak sah wudhunya, tidak sah sholat. Maka wudhu harus tahu ilmunya. Ada lagi orang sholat dia tidak tahu apa-apa yang membatalkan sholat. Ada orang sholat nih, ini mah kalau di sholat Allahu Akbar. Ada yang begitu, ada ngaku. Ada yang model begitu. Ada yang nih kalau bocah nih yang masih kecil-kecil nih kalau sholat Allahu Akbar. Ada yang model begitu, ada Allahu Akbar. Ada yang begitu, ada di sini, ada di sini. Ini sholat kita ngadep Allah. Dia tidak tahu yang membatalkan sholat, banyakkan gerakan itu mengakibatkan batalnya sholat. Maka yuk ngaji agar kita tahu ilmunya sholat. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, apa sih manfaatnya ngaji? Yang pertama, agar kita tahu tentang aturan dan hukum dengan sesuatu yang wajib kita lakukan, seperti sholat. Kita harus tahu apa yang berkaitan dengan sholat, ilmunya wudhu, ilmunya sholat kita tahu. Kemudian kita wajib melakukan zakat, kita tahu ilmunya zakat, sehingga apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang wajib kita kerjakan, kita bisa mengerti. Yang kedua, agar kita terjaga dari hal-hal yang mengakibatkan kita datang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang mengundang dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contoh, ngerumpi. Ada yang hobi ngerumpi di sini? Ada? Masih banyak? Besok ngerumpi lagi? Bu, beberapa tahun yang lalu ini ada seorang artis. Dia heboh, viral, ngeladenin laki-laki dapat duit 80 juta. Ada yang pernah dengar? Habis itu gak lama kemudian setelah viral, dia jalan-jalan di jalan, mati kecelakaan di jalan tol. Pernah dengar? Kira-kira di surga atau neraka? Neraka. Saya husnudzon, saya berbaik sangka kayaknya dia ada di surga. Kenapa kok bisa begitu? Ketika kita membicarakan aib orang, maka 70 dosa besar orang yang kita bicarakan diambil, diberikan kepada kita. Kemudian kita sholat, nggak tahu nih sholat kita diterima apa enggak oleh Allah. 70 sholat kita yang diterima oleh Allah diambil, diberikan kepada orang yang kita bicarakan. Nah, ini orang nih, si artis ini yang ngebicarain orang se-Indonesia. Kayaknya ke utangnya lunas ya dia. Dosanya bersih, pahalanya banyak. Nanti di akhirat ketika dia dimasukkan ke dalam surga, ibu-ibu Purwasabar, terima kasih. Gara-gara ibu, akhirnya aku masuk ke dalam surga. Mau begitu? Kira-kira besok masih mau ngerumpi lagi? Siap ngerumpi lagi? Siap? Na'udzubillahimin. Yuk jaga lisan kita agar kita tidak membicarakan aib orang lain. Setuju? Kemudian yang kedua, kadang kita hidup rumah tangga dengan suami gak sadar kalau dosa kita banyak. Betul? Misal nih, ada nih suami pulang ke rumah, Assalamualaikum. Yang jawab cuma 6. Yang lain gak biasa jawab nih, suami ucapin salam.
Assalamualaikum. Suami masuk ke rumah, duduk di kursi. Topinya dibuka, kipas-kipas. Oh, kopi dong. Ibunya datang ke suami, dapat duit berapa, Pak? Cuma 20.000. Laki-laki model apa? Cuma 20.000. Aku kan cantik. Ya Allah, punya suami hitam, keling, bau. Pulang bawa duit 20.000. Ada yang model begitu? Ngegerutu kan suami ada? Ada. 20.000 minta kopi. Bu, bikin nggak tuh kopi? Dibikinin. Itu ngaduk kopi ambil ngegerutu. Suami 20.000. Mikir aku capek, dijemurin. Nyetrika baju, ngepel, ngurusin anak, nenek, monggo. Ada yang begitu ada, ngurusin anak, nenek, monggo. Ada yang begitu ada. Datang orangnya datang. Mana orangnya mana? Bu, yang baik sama suami. Baru duduk lagi. Habis nyuguhin kopi. Bu, ambilin rokok dong, Bu. Kalau punya kaki aja. Nih rokok. Ibunya masuk ke dalam lagi. Bu, koreknya dong, Bu. Ada yang begitu ada. Akhirnya ibunya masuk ke kamar, banting pintu. Kenapa, Bu? Itu bukan cuma ibu yang kaget, suaminya kaget, Bu. Kita hidup sehari-hari sama suami, kadang kita banyak melakukan dosa, betul? Makanya jangan terlalu cerewet sama suami. Ini pernah kejadian, ada ibu-ibu cerewetnya luar biasa sama suami. Akhirnya suami udah gedung banget hatinya. Suaminya udah kurus, kering, badannya habis, nahan di perasaan, ngebatin terus nih, punya suami cerewet. Akhirnya habis itu, besoknya si ibu diajak jalan-jalan. Bu, besok kita jalan-jalan. Ayo Pak, kita jalan-jalan kemana? Udah, siapin aja baju yang banyak. Ibu-ibu pagi-pagi nyiapin baju. Diajak jalan-jalan. Di tengah jalan. Ditinggal. Pengalaman sih. Di tengah jalan, ibu, suaminya nemu sumur tua. Akhirnya ketika istrinya di samping sumur, suaminya pura-pura jatuh ke sumur. Kira-kira nih suami sedih apa senang? Nah, kan ngerti kan jawabannya kan? Suami senang. Duduk nyender di samping sumur, baru merokok seisap panas. Bahagia banget. Pas isapan kedua, ternyata dari dalam sumur keluar makhluk itu gede, serem. Kaget di suami. Siapa engkau? Kamu siapa? Kenapa engkau begitu seram? Kenapa engkau begitu menakutkan? Aku adalah jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun aku tinggal di sumur ini dengan begitu tenang dan dengan begitu nyaman. Datang wanita cerewet luar biasa. Aku nggak tahan. Lebih baik aku pindah dari sini. Aku jin aja sama ibu-ibu yang cerewet dan nahan. Ya ini saya ingin nyampein sama Pak Lurah sebenarnya. Jadi gini Pak Lurah, kalau misalkan di sini ada rumah yang angker misal gitu ya, rumah yang katanya itu banyak hantunya gitu, nggak usah manggil dukun, cari aja ibu-ibu yang cerewet.
masukin ke dalam situ, insya Allah juga kecil. Ini lumayan Bu, ini saya kasih proyek ini. Mau kasih proyek mau? Ini mumpung ada Pak Lurah ini. Ini saya lagi presentasi sama Pak Lurah ini, biar jinnya pada bubar, cariin ibu-ibu yang cerewet. Siap Bu? Hah? Lumayan komisi. Tapi jangan lupa 10%. Bu, makanya jangan cerewet ke suami. Man kathura kalamuhu kathura khatta'u. Siapa yang banyak ngomongnya, biasanya tuh banyak salahnya. Wa man kathura khatta'u, siapa yang banyak salahnya, kathura dhanbuhu, maka dia bakal banyak dosanya. Wa man kathura dhanbuhu, siapa orang yang banyak dosanya, fannaru aula bih, maka nerakalah yang layak untuknya. Na'udzubillahi min. Maka dari itu Bu, yuk perbanyak kita berpikir saja, perbanyak kita membaca sholawat, perbanyak kita membaca Al-Quran, daripada kita memperbanyak berbuat dosa. Siap Bu? Malam hari ini harus jadi malam perubahan. Setuju? Ini pengajian mau sampai jam berapa ini? Jam 1. Ibu siap duduk di sini sampai jam 1? Benar? Belum pada ngantuk? Baik, kalau demikian ibu-ibu nih tolong panitia dicatat nih, ibu-ibu di sini duduk di sini sampai jam 1. Siap ya? Saya mau bentar lagi turun. Ya mau duduk aja di sini sampai jam 1. Siap ya Bu ya? Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yuk, mumpung Allah masih berikan kesempatan kita hidup di dunia, manfaatkan satu anugerah dari Allah dengan baik. Caranya gimana? Selama nafas masih bisa kita hirup, selama mata kita masih bisa memandang, selama telinga kita masih bisa mendengar, selama mulut kita masih bisa berbicara, selama tubuh kita masih bisa merasakan, yuk manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dekatkan diri kita dengan Allah, dekatkan diri kita dengan Rasulullah, dekatkan diri kita dengan para ulama, dekatkan diri kita dengan para kiai, dekatkan diri kita dengan majelis ilmu, dekatkan diri kita dengan majelis ta'lim, dekatkan diri kita dengan majelis zikir, dekatkan diri kita dengan majelis sholawat, sehingga hidup kita semakin bermanfaat, hidup kita bisa memberikan sesuatu yang luar biasa untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Siap? Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat buat orang lain. Jangan sampai kebalikan dari itu. Kita kadang kepengen bisa memberi manfaat, tapi diri kita kadang tidak dijaga. Akhirnya apa? Kita sering berbuat sesuatu yang justru itu mengundang dosa. Seperti apa? Nyakiti orang lain. Tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Kita ngomong cinta kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad begitu mencintai umatnya, begitu menyayangi umatnya. Nabi Muhammad tidak rela melihat umatnya sengsara entah di dunia apalagi di akhirat. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, jangan pernah kita menyakiti orang yang dicintai Nabi Muhammad. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, jangan sampai kita menyakiti umatnya Nabi Muhammad. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, bahagiakan umatnya Nabi Muhammad. Pengen saya praktekin gak Bu, cara membahagiakan umatnya Nabi Muhammad? Pengen? Sekarang ibu-ibu nih tengok ke kanan semua. Tengok ke kanan. Yang di sebelah kanan tengok ke kanan. Yang di sebelah sininya tengok ke kiri. Ada depan coba, pandang-pandangan wajah coba. Ayo semuanya, ayo. Nah, kemudian senyum coba Bu.
Ayo, tatap-tatapan kemudian senyum. Pada ketawa. Itu caranya membahagiakan umatnya Nabi. Lah jangan kita murung-murung ngadepin tetangga, ngadepin saudara. Mukanya ditekuk mulu. Tebarkan senyum umat untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok senyum itu penting? Kita dianjurkan untuk sodakoh, betul nggak Bu? Kalau ibu-ibu punya rezeki sodakoh 1 hari 1 juta, boleh nggak? Boleh. Ibu siap 1 hari 1 juta? Siap. Benar. Sodakoh 1 hari 1 juta, siap. Siap beneran. Siap nggak? Siap. Ada duitnya? Belum. Lalu siap. Kalau kita sanggup sodakoh 1 hari 1 juta, 1 juta. Nggak siap 1 juta, 100.000. Siap nggak? Kalau nggak siap 100.000, 50.000 tiap hari. Tidak sanggup 50.000 setiap hari, 20.000. 20.000 nggak sanggup, 10.000 tiap hari. Kalau nggak sanggup 10.000, 5.000. Siap? Nggak sanggup juga 2.000 tiap hari tapi sodako. Siap? Nggak sanggup 1.000. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa juga. 500 rupiah. Koin 500 tiap hari sodako. Bisa? Nggak bisa juga. Nih kalau nggak bisa juga, nyemil. Bisa nggak kira-kira? Masih nggak bisa juga. Kenapa kok ini penting? Karena itu surul ala qalbil mu'min, membahagiakan orang lain, khususnya umatnya Nabi Muhammad, itu penting dan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Maka sedekah itu salah satu cara untuk membahagiakan orang lain. Kalau tidak punya uang, minimal kita nyemil. Apa Bu? Nyemil. Bisa? Bisa. Mulai besok ya Bu ya. Bangun tidur nyengir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu langsung madep suami. Hai. Bisa begitu? Ketemu suami pertama kali menatap suami dengan senyuman. Bisa nggak Bu? Bisa ya Bu ya? Ayo mulai hari ini kita bahagiakan umatnya Nabi Muhammad. Minimal kita bisa memberi manfaat kepada umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlaknya Nabi Muhammad kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini akan menjadi nikmat. Hadirin, semua tenang. Salah satunya apa? Saling menghormati, saling mencintai, dan saling berbakti. Kadang ada seorang anak rewel. Ketika rewel bapaknya pegel. Ketika rewel anaknya pegel, ibunya pegel. Benar nggak? Kesel hati, ya Allah, rewel banget. Nanti dulu, jangan langsung kita ngamuk sama anak. Kenapa kata Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum? Ini salah satu akhlaknya Nabi Muhammad. Apa? Berbaktilah kalian semua kepada kedua orang tua kalian. Niscaya akan berbakti anak-anak kalian kepada kalian semuanya. Ketika kita kepingin punya anak yang saleh, ketika kita ingin punya anak salihah, ketika kita kepingin punya anak yang berbakti kepada kita, kuncinya satu, kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Niscaya anak kita bakal berbakti kepada kita semua. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lah terus gimana Gus kalau kira-kira ibu saya, bapak saya udah nggak ada? Sering-sering kita doain, sering-sering kita hadiahi Fatihah.
Sering-sering kita bacain tahlil, kita pahalanya dikirim buat kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita memaafkan kita dan kita dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Niscaya nanti bakal dibalas oleh anak-anak kita. Anak kita bakal berbakti kepada kita semua. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu kita bertambah, usia kita bertambah. Betul? Kita ingat kemarin kita masih kecil, kemudian kita dewasa, kemudian berkeluarga, sekarang punya anak. Yuk bareng-bareng perbaiki diri kita. Setelah perbaiki diri kita, berdoa yang banyak, ikhtiar sebaik mungkin, belajar sebaik mungkin, ibadah semaksimal mungkin. Setelah itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita bareng-bareng. Tahu hasbunallah wa ni'mal wakil? Saya bikin lagu judulnya Aku Pasrahkan Padamu. Di situ ada bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba sekarang latihan dulu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'man nasir. Bisa nggak kira-kira Bu? Bisa? Boleh nggak? Ini saya lantunkan di sini nih. Ini lagu ini belum saya rilis. Lagu ini belum saya rilis. Kalau lagu yang lain sudah saya rilis, tapi ini lagu ini pertama kali saya nyanyikan dan di pondok ini. Ini saya berani sumpah, lagu ini belum saya pernah nyanyikan di acara apapun. Ini lagu ini pertama kali saya nyanyikan di tempat ini. Sirnakan waktu, ujung usia menunggu bagai peluru. Namun hidup masih tak menentu, kemana langkah harus ku tuju. Tetap ku berdoa dalam sujudku, berusaha dan terus melaju. Pasrahkan segalanya padamu, karena Engkaulah sang penentu. Hanya kepadamu aku berharap, hanya kepadamu aku berlindung, hanya kepadamu aku pasrahkan segala harapan dan tujuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'man wakil. Hasbunallah wa ni'man nasir.
Yang punya HP jangan tertulisnya. Sujudku berusaha terus melaju, kupasrahkan segalanya pada, karena Engkaulah sang penentu. Hanya kepadamu aku berharap, hanya kepadamu aku berlindung, hanya kepadamu aku pasrahkan segala harapan dan tujuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Kira-kira lagunya gimana tadi, Bu? Benar, tapi dangdut nggak punya saya. Saya belum bikin lagu dangdut. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Semoga lagunya bermanfaat. Kemudian saya juga bikin lagu namanya Penebar Cinta. Pernah dengar nggak sholawat Huwal Habibul Ladzi turja syafa'atu? Pernah dengar nggak? Hafal nggak? Yuk bareng-bareng ya. Ini lagunya namanya Penebar Cinta. Yang punya flash, nyalakan flashnya. Yang nggak punya flash, nah aja nyalakan. Saat cinta tak lagi indah, kala rasa tak lagi pegang, adakah diri ini lupa Al-Mustafa penebar cinta. Al-Mustafa adalah Rasulullah. Ia berkorban jiwa raga, tebarkan cinta alam semesta. Hanya berharap kita semua bahagia dunia akhiratnya. Sambut cintanya, raih senyumnya, ikuti akhlaknya, panggil namanya. Al-Habibul Ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal awwalimu. Ta'imi Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kulli.
berkorban jiwa raga, tebarkan cinta alam semesta. Hanya berharap kita semua bahagia dunia akhiratnya. Sambut cintanya, raih senyumnya, ikuti akhlaknya, panggil namanya. Habibul Ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal amwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada. Sama bersalawat. Ini judulnya Penebar Cinta. Ini mumpung masih redup lampunya, yuk kita bareng-bareng berdoa. Semoga malam hari ini Allah turunkan banyak barokah untuk kita semuanya. Biarkan diredupkan dulu, nggak apa-apa sebentar. Kita berdoa bersama-sama. Dari kecil sampai saat ini kita lebih banyak lupa dengan Allah, lebih banyak lupa dengan Rasulullah, jauh diri kita dengan para ulama. Saya kepingin malam hari ini, sekian waktu yang telah kita lupakan dengan Allah, yuk bareng-bareng dengan waktu yang singkat ini kita fokus kepada Allah, kita fokus kepada Rasulullah. Kira-kira siap? Lupakan segala macam urusan apapun. Saya minta waktu sebentar hanya untuk Allah dan Rasulnya. Siap? Saya mulai, nanti semua ikuti apa yang saya baca. Lupakan semuanya, jangan ada yang bicara, jangan ada yang bermain handphone. Fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Tubna ilallah min jami'id dhunub wal ma'asi صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami semua adalah hamba-hamba. Malam hari ini kami mengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Mata kami yang sering kami gunakan untuk memandang sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Telinga kami sering kami gunakan untuk mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Mulut kami sering kami gunakan untuk berdusta, untuk membicarakan aib orang lain, untuk menyakiti orang lain. Bahkan mulut kami terkadang kemasukan barang yang Engkau haramkan ya Allah. Otak kami sering kami gunakan untuk berpikir sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Otak kami sering kami gunakan untuk sesuatu yang mengundang murka-Mu ya Allah. Hati kami penuh dari segala penyakit-penyakitnya, iri, hasud, dengki, takabur, dan segala macam penyakit hati. Tangan kami kadang kami lakukan untuk zalim terhadap orang lain. Kaki kami sering kami langkahkan ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami penuh dengan dosa. Zahir dan batin kami penuh dengan dosa ya Allah. Malam hari ini ya Rabbal Alamin, di hari yang penuh keberkahan ini ya Allah, tangan-tangan yang penuh dosa mengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala maksiat-maksiat kami ya Allah. Maksiat zahir maupun batin ya Allah. Ya Allah, tangan kami yang penuh dengan dosa mengadahkan tangan kepadamu. Kalau bukan Engkau yang mengampuni dosa kami, siapa lagi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami tidak sanggup menerima siksa-Mu. Kami tidak sanggup menerima azab-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau siksa diri kami di dalam api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau turunkan bala kepada kami di dunia ini gara-gara dosa kami ya Allah. Kami mengakui kesalahan kami. Kami mengakui kekhilafan kami ya Allah. Maka dari itu pada malam hari ini, setelah kami tahu Engkau perintahkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku berikan. Maka tangan-tangan yang penuh dengan dosa ini mengadahkan tangan kepadamu, dan kami yakin Engkau terima doa kami ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni kesalahan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau timpakan dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kedua orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu.
Jangan Engkau pandang kedua orang tua kami dengan pandangan murka-Mu ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kebahagiaan ya Allah. Jadikan panjang umur di dalam ketaatan kepadamu dan taat kepada Sayyiduna Muhammad. Dan akhiri usia kami, akhiri usia kedua orang tua kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah, jadikan kubur-kuburnya adalah taman-taman surga ya Allah. Luaskan kubur kedua orang tua kami ya Allah seluas mata memandang ya Allah. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakanlah kedua orang tua kami di dunia bahkan sampai di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah. Kami punya anak dan keturunan. Kami tidak bisa mendidik anak keturunan kami dengan baik. Ya Allah, pergaulan zaman sekarang begitu bebas ya Allah. Jaga anak keturunan kami, didiklah anak keturunan kami, tuntunlah anak keturunan kami ya Allah. Jangan sampai anak keturunan kami menjadi pecandu narkoba ya Allah. Jangan sampai anak keturunan kami minum sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Ya Allah, jangan sampai anak keturunan kami tidur dengan wanita yang belum halal ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Walaupun kami tidak baik, tapi kami menginginkan anak keturunan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan anak keturunan kami adalah penyejuk hati kami, penyelamat bagi kami dunia dan akhirat ya Allah. Jadikan anak keturunan kami minal atqiya, minal awliya. Jadikan anak keturunan kami orang-orang yang Kau cintai, orang-orang yang dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang sedang punya masalah, selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Di antara kami yang ada yang sulit dengan rizki ya Allah, mudahkan rizki-rizkinya ya Allah. Di antara kami ada yang sedang terlilit hutang, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Di antara kami yang sedang punya cita-cita, sampaikan cita-citanya ya Allah. Panjangkan usia kami di dalam ketaatan kepadamu dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ketika Israel kelak menjemput nyawa kami harus meninggalkan orang-orang yang kami cintai. Kami harus meninggalkan anak dan istri kami. Kami harus meninggalkan tetangga kami. Kami harus meninggalkan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, ketika Israel menjemput nyawa kami, saat sakaratil maut datang kepada kami, izinkan Sayyiduna Muhammad, orang yang kami cintai, menjadi pendamping kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad adalah pendamping kami saat kami hendak dijemput nyawa, sehingga mudah lisan kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, anugerahkan bagi kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami husnul khatimah ya Allah, sehingga mudah lisan kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, jadikan ketika kami harus meninggalkan dunia yang fana ini menuju alam yang kekal abadi ya Allah, jadikan perpisahan itu kalimat yang terakhir kami ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat.
Bahagiakan kami semuanya ya Allah, keluarga kami, anak keturunan kami, tetangga kami, orang-orang yang kami cintai, sahabat-sahabat kami ya Allah, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah. Bahagiakan semua dunia dan akhirat, selamatkanlah semua dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma hina fid dunya bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام.